Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Marlin, Kak Ellen dan Leo dalam ibadah sekolah minggu online Pargemit Paulus Kupang. Kakak Ellen, Kakak Leo, apa kabar? Puji Tuhan Kak Ellen selalu sehat Kak Marlin. Kalau Kak Leo luar biasa sekali Kak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Keren. Nah terus Kak Marlin apa kabar hari ini? Kakak Marlin sangat baik dan luar biasa. Kita udah semua dong. Kakak Ellen, Kakak Leo. Ya, Kalau Kak. Kakak Ellen dan Kakak Leo sudah sehat, semangat. Tanya adik-adik dulu di rumah. Iya, Kira-kira adik-adik di rumah nih ada dalam keadaan sehat atau tidak, ke? Ya betul Kak. sekali. Tanya dulu ya adik-adik, ke? Oke. Adik-adik, apa kabar? Apa kabarnya? Luar biasa betul. Semangat sekali Kak. Semangat sekali dong sehat. Saking adik-adik punya semangat, Kak kemarin semua hampir jatuh di belakang nih. Kira-kira begitu adik-adik. Adik-adik siap untuk sekolah minggu Kakak Betul Ellen. itu. Tapi sebelum sekolah minggu potong absen dulu. Oh iya, betul, ya, Kira-kira absen. semua sudah siap atau tidak? Oke. Oke. Baik. Kakak Marlin tanya duluan di adik-adik ya, Kakak Gas, Iyo. Kak, gas. Oke. Rayan 1 sampai rayan 5. Tepuk tangannya mana? Yeay, tepuk Weh. tangan. Mantap. Kak, lanjut Kak. Rayon 6 sampai rayon 10 mana tepuk tangannya? Yeay! Dong semangat ini hari Kak Marlin. Biasa Kakak Ellen, Kakak Iyo. Nah, kalau memang adik-adik dong sudah siap, kita mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo, bangun. Kita memuji Ayo. nama Tuhan dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Musik mainkan. Ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jesus mere garmen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesus mere garmen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. luar biasa. Oke. Kakak Ellen, Kakak Iyo ke mana? Puji Tuhan Sehat? Kak. Aman? Aman sekali. Kata Mantap. puji Tuhan selalu semangat Kak ini Oke. pagi. Lanjut Kakak Ellen. Oke, baik adik-adik, tadi Kotong sudah memuji nama Tuhan bersama-sama dan tiba saatnya Kotong akan masuk di dalam doa. Kotong akan minta tuntunan dari Tuhan Yesus untuk Kotong ibadat sekolah minggu hari ini dan juga Kotong akan berdoa meminta ampun kepada Tuhan Yesus, Kamalan dan Kak Kalio Ellen. dan adik-adik. Dan sebelum Kotong berdoa, jurus doa 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Pada pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mohon Tuhan untuk menuntun ibadat sekolah minggu kami agar bisa berjalan dengan baik. Dan juga kami datang pada saat hari ini Tuhan memohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan selama seminggu. Kami mohon ampun dan dengan belas kasihan Tuhan sendiri, Tuhan mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tadi ketong sudah berdoa sama-sama. Terus ketong sudah minta Tuhan Yesus tuntun ketong sekolah minggu supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, ketong tadi juga sudah minta ampun dengan Tuhan Yesus. Toh kali ada sama yang adik-adik. Kalau ketong sudah minta ampun dengan Tuhan Yesus, ketong percaya kalau ketong Tuhan Yesus pasti sudah mengampuni ketong punya dosa. Tapi kemarin yang kali ada satu hal yang sangat penting sekali. Apa tuh kalian? Nah, kalau ketong sudah minta ampun dari Tuhan Yesus, berarti ketong sana boleh berbuat buat dosa lagi. Sana boleh menyakiti hati Tuhan lagi. Oke, nah kali ada yang kemarin adik-adik sudah siap dengan firman? Sudah Kak Ellen. Pastinya sudah siap Kak. Kak Ellen juga sudah siap, kemarin sudah, tentunya pasti adik-adik juga sudah siap. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama lagi. Oke deh. Kalau begitu kalian minta semua bangun berdiri. Ayo, Semua bangun bangun. berdiri dulu. Tetap semangat tuh, tetap semangat. Ya. Kak. Kita bangun berdiri, kita akan menyanyi pujian Yesus sayang padaku. Musik mainkan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Satu lagi Kak Ellen. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam sekolah minggu online kita hari ini adik-adik. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa firman. Untuk itu, Kak Etis minta untuk adik-adik duduk kembali dan adik-adik mempersiapkan Alkitab masing-masing di rumah. Kak Etis akan hitung 5 detik, adik-adik mempersiapkan Alkitab masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita akan masuk di dalam doa. Untuk itu Kakak Etis harap bahwa adik-adik ketika kita mau berdoa, adik-adik semua mengambil sikap doa yang benar. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga kami sepanjang malam hingga pagi hari ini Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar firman Tuhan saat ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap mendengar. Amin. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini dengan
Judul Tetap Beriman Walau Susah. Judulnya Tetap Beriman Walau Susah. Adik-adik, di sebuah kota yang bernama Nazaret, hiduplah seorang gadis adik-adik. Nah, adik-adik, gadis ini dia mempunyai seorang yang sangat dia kasihi, yang sangat dia sayangi, yang sangat dia cintai. Orang itu bernama Yusuf. Nah, adik-adik, Yusuf ini dia berasal dari keturunan Daud. Adik-adik, nama gadis ini adalah Maria. Nama gadis ini adalah Maria, adik-adik. Nah, adik-adik, suatu ketika Maria sedang berada di dalam rumahnya, adik-adik, datanglah malaikat Tuhan kepada Maria. Datanglah malaikat Tuhan kepada Maria, adik-adik. Malaikat Tuhan datang dan menghampiri Maria dan memberikan salam kepada Maria. Malaikat itu bernama malaikat Gabriel, adik-adik. Jadi malaikat itu bernama malaikat Gabriel. Nah, adik-adik, ketika malaikat Gabriel itu datang kepada Maria, malaikat Gabriel ini berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Adik-adik, ketika Maria mendengar salam ini, adik-adik, dalam hati Maria dia sangat takut. Dia berpikir, apa maksud dari salam ini? Setelah itu, adik-adik, malaikat Gabriel berkata kepada Maria. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, malaikat bilang begini, "Hai Maria, jangan takut, sebab engkau menerima kasih karunia dari Tuhan Allah. Hai Maria, jangan takut, sebab engkau menerima kasih karunia dari Tuhan Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu bukan anak sembarangan. Anak itu akan menjadi penebus dosa umat manusia. Dan anak itu harus dinamai Yesus, yang artinya juru selamat." Adik-adik, ketika Maria mendengar perkataan dari malaikat Gabriel, Maria juga dalam keadaan yang bingung. Dia merasa bahwa ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak masuk akal, adik-adik. Menurut pikiran manusia, menurut pikiran Maria, ini tidak masuk akal. Karena apa, adik-adik? Maria ini dia belum bersuami. Maria ini dia belum menikah. Jadi Maria berpikir keras, bagaimana mungkin dia, Maria yang belum menikah, belum mempunyai suami, dapat hamil dan melahirkan anak. Itu tidak masuk akal, itu tidak mungkin terjadi, adik-adik. Tetapi adik-adik, malaikat Tuhan, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, itu dapat terjadi karena engkau mengandung dari Roh Kudus. Itu dapat terjadi karena engkau mengandung dari Roh Kudus, adik-adik. Adik-adik, ketika malaikat itu berbicara kepada Maria, malaikat itu juga menyampaikan kepada Maria bahwa Maria, saudaramu Elisabet, juga mengalami mujizat yang sama seperti yang saat ini terjadi. Nah, adik-adik, saudara Maria yang bernama Elisabet bersama suaminya ini, adik-adik, mereka sudah hidup bersama itu sudah sangat lama, adik-adik. Dan mereka ini juga punya kerinduan yang besar untuk memiliki anak dalam kehidupan mereka. Tetapi adik-adik, meskipun mereka sudah hidup sangat lama, mereka belum juga dikaruniai anak dari Tuhan, adik-adik. Sehingga adik-adik, ketika malaikat itu datang kepada Maria, malaikat itu juga menyampaikan,
kabar mujizat yang terjadi kepada saudara daripada Maria, yaitu Elisabet yang saat itu sedang hamil adik-adik. Nah adik-adik, ketika Maria mendengar bahwa itu sepertinya hal yang tidak mungkin, tetapi itu mungkin, itu bisa terjadi karena Tuhan berkuasa adik-adik. Apa yang tidak mungkin manusia itu mungkin bagi Tuhan. Seperti Maria, dia merasa bahwa tidak mungkin dia untuk bisa punya hamil dan melahirkan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa adik-adik? Maria dia mengandung dari Roh Kudus adik-adik. Adik-adik, situasi yang terjadi pada saat itu bukanlah situasi yang mudah adik-adik. Ketika seseorang masih gadis, seseorang belum menikah, dia belum bersuami, tetapi kalau dia sudah dia hamil dan dia harus melahirkan, itu situasi yang sangat susah untuk dia. Dia pasti akan dibicarakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia pasti akan dicaci maki, dia pasti akan dibenci oleh orang-orang di sekeliling mereka adik-adik. Bahkan orang-orang pasti akan menganggap bahwa dia bukanlah wanita baik-baik. Dan hal itu juga adik-adik bisa berakibat pada kematian juga adik-adik. Konsekuensi yang harus diterima ketika seseorang yang masih gadis tetapi sudah hamil dan melahirkan anak bisa berakibat pada kematian, juga sanksi yang akan didapat itu bisa sampai kepada kematian adik-adik. Nah adik-adik, kita melihat bahwa Maria meskipun dalam keadaan yang sangat susah saat itu, situasi yang tidak memungkinkan untuk dia, situasi yang sukar, situasi yang sangat sulit, tetapi Maria dia memilih untuk percaya. Maria dia memilih untuk mau taat kepada perintah Tuhan. Dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan saat itu adik-adik. Adik-adik, kita tahu bahwa berita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini adik-adik, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini ternyata sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum-sebelumnya adik-adik. Dan itu sudah disampaikan, dinubuatkan itu beratus-ratus tahun yang lalu adik-adik. Dan itu tergenapi adik-adik. Karena itu janji Tuhan adik-adik. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan Allah sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Berbeda adik-adik dengan manusia. Ketika manusia kalau dia berjanji, seperti kalau kita tahu bahwa kita punya teman, kita sudah janjian adik-adik. Kita sudah janjian dengan kita pun teman untuk kita mau berkumpul. Tetapi sudah pas waktu yang kita sudah janjikan, ternyata mereka tidak bisa karena ada halangan. Itu manusia adik-adik. Manusia kadang tidak bisa menepati janji. Tetapi kalau Tuhan Allah dia berjanji, meskipun itu lama, tetapi dia pasti akan menepatinya. Nah adik-adik, kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga kita semua. Seperti situasi yang terjadi saat ini adik-adik. Situasi yang kita sama-sama tahu. Keadaan COVID yang terjadi adik-adik. Adik-adik pasti di rumah juga sudah sangat merindukan untuk bisa bersekolah. Sudah sangat merindukan untuk bisa bersekolah minggu. Lagi bersama teman-teman atau berkumpul bersama teman-teman. Tetapi sekarang karena COVID ada batasan. Adik-adik tidak bisa sebebas-bebas lagi seperti dulu-dulu adik-adik sebelum COVID. Tetapi kita harus percaya bahwa hari ini ketika adik-adik semua masih ada dengan kesehatan, masih bisa melakukan segala aktivitas, segala kegiatan, masih bisa bermain adik-adik, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Bahwa meskipun di tengah situasi yang susah dan sulit, Tuhan tetap menjaga adik-adik. Tuhan tidak tinggalkan adik-adik. Dan kita percaya bahwa Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap melindungi,
dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam setiap ataupun dalam apapun situasi yang terjadi saat ini adik-adik. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini. Nanti kita akan sama-sama melihat pembacaan Alkitab. Adik-adik akan buka di Lukas pasal 1 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-38. Nanti Kakak Evis kasih waktu adik-adik untuk adik-adik buka Alkitab di rumah ya. Adik-adik buka di Lukas pasal 1 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-38. Nanti adik-adik bisa membaca dan adik-adik juga bisa membagikan firman Tuhan hari ini kepada Bapak, kepada Mama, atau kepada Opa, Oma, ataupun juga kepada teman-teman yang tidak bisa hadir atau tidak bisa sama-sama dengan adik untuk bersekolah minggu online. Adik-adik juga bisa menceritakan firman Tuhan hari ini. Nah, Ketong akan sama-sama lihat kembali ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dalam Lukas pasal 1 ayat 38a. Lukas pasal 1 ayat 38a. Adik-adik bisa membuka Alkitab dan bisa sama-sama Ketong membaca sama-sama Kak Evis hitung sampai 3 1, 2, 3. Lukas pasal 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketong ulangi sekali lagi 1, 2, 3. Lukas pasal 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita hanya sampai di sini Jadi Ketong akan masuk di dalam doa mengucap syukur firman Tuhan hari ini. Baik, Ketong ambil sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kami saat ini Bapa. Engkau berbicara kepada kami bahwa meskipun di dalam keadaan yang susah, sukar, sulit sekalipun, tetapi kami percaya bahwa ketika kami ada semua oleh karena penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Bapa, berkati firman-Mu agar biarlah firman-Mu terus tertanam, tertumbuh dan terpelihara dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Kakak Ellen dan Kakak Leo. Oke, Ya, Kak. Tadi sudah dengar firman Tuhan toh? Oke, sudah dengar, Kak. Kira-kira tadi firman Tuhan siapa yang bawa? Kak Evis tuh, Kak. Kak Elvi. Nah, kalau Kakak Evis yang bawa berarti Kakak Ellen dengan Kakak Leo pasti dengar dengan baik. Apalagi adik-adik yang ada di rumah. Semoga, Kak Semoga Pastilah, dengar baik. pastilah Kak Pasti. Leo. Oh, pasti. Kalau Oke. kalau Ketong tahu, kalau adik-adik tahu untuk mau dengar firman Tuhan dengan baik, Ya. coba. Nah, kita harus tes dong, Kak. Kita harus tes dong, kita harus. Tapi sebelum tes adik-adik, Kak kemarin jangan tes Kakak Ellen dan Kakak Leo. Siap, Oke, Kakak Mami. siap. Siap, Kakak Leo siap. Oke. Kakak Leo siap. Adik-adik, Kakak Maren akan kasih 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, dengar baik-baik ya. Tadi Kakak Evis sudah cerita. Dia punya judul cerita, kira-kira adik-adik masih ingat kok? Kalau masih ingat coba kasih Kakak Marin dong. Nah, masih ingat. Coba kita dengar kali ya. Iya, betul sekali. Adik-adik. Ternyata dong hebat. Berarti dapat nilai 100 untuk Oh, adik-adik. 100. Yeay. Kalau adik-adik 100, coba Kakak Marin tanya Kakak Ellen dengan Kakak Leo. Kira-kira dia punya judul cerita apa? Ayo kasih tau Kakak Marin coba. Oke, dia punya judul cerita tentang tetap beriman walau susah. 100 Yeay, dapat 100. Itu baru yang pertama. Oleh karena yang kedua adik-adik, yang kedua dengar baik-baik. Tadi
banyak sekali. Terus dia punya bahan Alkitab terambil dari kitab apa? Ayo adik-adik, Ayo. kalau tahu Ayo. coba kasih tahu di Kakak Marlin. Yeay, dong hebat betul-betul. Biasa. Ini Dengan contoh. pintar. Oke, Adik-adik 200, 100. pintar. Kalau mau Kakak Ellen dan Kakak Lia mau samakan Oke. nilai dengan adik-adik di rumah, ayo coba kira-kira deh bacaan terambil dari kitab apa? Oke. Untuk Kakak Marlin. Oke, dia punya Bacaan firman terambil hari dari ini terambil dari Injil Injil Lukas Lukas pasal pasal 1 ayat 26 sampai 38. Yeay, betul. Kalau Kakak Marlin baru tanya di adik-adik dapat nilai Oh, nah. coba tanya dong, Kak. Berarti Kita ketemu sama bersama. 200. Oke, 200 sama, 200 sama, 200 sama. Hebat kamu. Yang terakhir, yang Oke. terakhir dengar. Kakak Marlin kasih doa. Yang terakhir, kira-kira dia punya ayat hafalan terambil dari kitab mana? Coba adik-adik kasih tahu Kakak Marlin. Kenapa kemarin? Wih, hebat. Mantap, betul. Sejarah, Ternyata sejak yang baik, Kak. Oke. Mantap. Nah, kalau adik-adik sudah kasih tahu Kakak Marlin tanya lagi di Kakak Ellen dan Kakak Leo. Ayo coba terambil dari kitab mana? Ayo. Ayat hafalan tuh, Kak. Iya, Hafalan. cepat. Ayat hafalannya terambil dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 38a. Yeay. Ternyata adik-adik luar biasa, Kakak Mantap, Ellen, mantap, Kakak mantap. Leo luar biasa. Tapi Makasih, Kakak Kak. Marlin masih uji satu lagi. Wih, ini yang paling berat pasti. Apa Kak. coba? Ada 3, Coba. Kak. Tapi ini khusus. Oh, khusus. Khusus Oke. untuk adik-adik dengan Kakak Ellen dan Kakak Oh, Leo. iya, iya, oke. Kira-kira Oke. tahu? Belum tahu, Belum Kak. tahu, Apa, Kak? Kak. Hafal ayat hafalan. Oh. Ayo Oke, adik-adik sama-sama dengan Kakak Leo dengan Kakak Ellen. Supaya Kakak Marlin yang kasih nilai, jadi Kakak Marlin melihat betul atau tidak. Iya. Oke, siap adik-adik Oke, di oke, rumah? oke. Siap, Kakak siap. Marlin hitung. 3, 2, 1, mulai. Injil Lukas pasal 1 ayat 38a yang berbunyi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Yeay, kita dong. Kakak Marlin sampai bisa ngomong apa-apa leh. Karena adik-adik luar biasa mendengarkan firman Tuhan dan Kakak Ellen dengan Kakak Lu juga sangat luar biasa mendengarkan firman Tuhan. Yeay, Berarti tidak semua dapat nilai sama. Mau kasih hadiah juga Kakak Marlin jauh nanti bertemu lagi kalau sudah dalam keadaan neo normal baru Kakak Marlin kasih hadiah satu orang satu Oh, Jangan gitu. khawatir. Betul, Kak Marlin. Tapi satu saja. Oh, iya. Oke. Nah, karena adik-adik dan Kakak Ellen, Kakak Leo sudah semangat, mari Kakak Marlin mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Bila Roh Allah ada di dalamku. Musik mainkan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari.
lanjutkan. Oke, baik adik-adik, tadi kotong sudah memuji nama Tuhan bersama-sama, terus kotong juga bersyukur karena kotong ibadat sekolah minggu ini bisa berjalan dengan baik Kalio dan Kata Ellen, kata Iyo. semua berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentunya. Nah adik-adik kalian mau kasih ingat buat adik-adik yang sudah mempersiapkan uang kolekte, nanti bisa dikasih dititip ke orang tua atau guru-guru sekolah minggu yang ada di rayon masing-masing. Oke, nah kotong sudah tiba di penghujung ibadat sekolah minggu kemarin ya Kalio. Sudah berpisah dengan dong ternyata. Kotong sudah berpisah, tapi ingat toh, kotong masih ada ibadat sekolah minggu depan. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti kotong ibadat sekolah minggu ya. Oke, nah sebelum kotong menutup kotong sekolah minggu hari ini, kotong akan berdoa bersama-sama kemarin dan Kalio. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu doa Bapa kami. Kotong akan berdoa bersama-sama dan sebelum berdoa, jurus doa 1, 2, 3. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Dan Kakak Ellen, Kakak Leo dan adik-adik di rumah, jangan lupa untuk sekolah minggu online pada minggu depannya. Ya, tetap Pertama ikut kali tetap juga nonton. adik-adik dan Betul, Kakak Ellen. betul sekali. Terima kasih adik-adik. Tuhan Dan berkati kita semua. Shalom.